Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Estu Handayani, dosen pengampu dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada pertemuan ke-10, saya akan membahas mengenai negosiasi. Pada slide pertama ini kita dapat lihat karikatur atau cerita mengenai proses negosiasi. Coba kita perhatikan terlebih dahulu di mana ada dua karyawan dalam suatu kantor sedang bernegosiasi mengenai ketidakdapat hadiran salah satu karyawan pria dalam suatu rapat di Surabaya. Dan ini akhirnya disanggupi oleh rekan kerja wanitanya untuk menggantikan hadir dalam rapat tersebut. Kemudian kita akan lihat lagi contoh yang kedua mengenai proses negosiasi. Di mana di negosiasi ini terdapat dua pria dalam membuat satu aplikasi, tetapi hasil dari proses aplikasi itu terdapat sedikit permasalahan dan kemudian dinegosiasikan dengan rekannya dan disetujui untuk diperbaiki. Oke, dari kedua contoh karikatur atau gambar pada slide ini, kita bisa melihat negosiasi ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun dengan berbagai kasus. Jadi tidak hanya kasus yang biasa kita lihat dalam suatu organisasi besar, tetapi juga bisa dilakukan oleh organisasi yang terkecil antara dua orang. Kemudian juga permasalahan yang bisa dinegosiasi tidak hanya urusan kerja, tetapi juga misalkan kita bisa lihat untuk proses jual beli di pasar, itu adalah juga adanya proses negosiasi antara penjual dan pembeli. Misalkan kita menawar produknya, itu juga merupakan salah satu proses negosiasi. Kemudian pengertian negosiasi, di mana negosiasi tidak hanya digunakan di dalam bisnis yang bertujuan untuk meraih laba, tetapi sangat bermanfaat di dalam menjalankan dan mencapai tujuan pada proyek teknologi informasi. Kemudian teknik negosiasi yang dapat digunakan di dalam proyek TI pada prinsipnya sama dengan teknik negosiasi di dalam bisnis, politik, hukum, sosial, dan lain-lain. Dalam bisnis, negosiasi selalu mengarah kepada keberhasilan suatu tujuan. Selanjutnya adalah negosiasi dapat kita kategorikan menjadi 3 bagian, di mana negosiasi digunakan untuk mendapatkan atau mencapai kata sepakat yang mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan antara kedua belah pihak. Kemudian negosiasi juga untuk mendapatkan atau mencapai kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama. Kemudian yang ketiga, yaitu digunakan untuk mendapatkan atau mencapai kondisi saling menguntungkan di mana masing-masing pihak merasa menang atau win-win solution. Kemudian apa sih manfaat dari negosiasi? Kenapa kita perlu melakukan negosiasi? Yaitu untuk mendapatkan atau menciptakan jalinan kerjasama antar badan usaha atau institusi ataupun perorangan. Yang kemudian kedua, memberikan manfaat untuk menjalin hubungan bisnis yang lebih luas dan juga untuk mengembangkan pasar. Terdapat 2 poin yang wajib dilakukan sebelum melakukan negosiasi. Apa yang sepenuhnya kita inginkan untuk melakukan suatu perjanjian? Kemudian, apa yang harus atau akan kita lakukan dalam proses negosiasi? Jadi kedua ini harus kita ketahui sebelum kita melakukan negosiasi dengan orang lain atau dengan organisasi lain atau dengan siapapun. Dalam negosiasi terdapat 3 hal yang dinegosiasikan
dalam melakukan proyek software, yaitu ada harga, fungsi proyek, dan lama pengerjaan proyek. Dalam menentukan harga, ini tidak asal kita menentukan harga, tetapi kita juga harus tahu apakah harga yang kita negosiasikan kelak nantinya akan sesuai dengan fungsi proyek yang dihasilkan dan berapa lama proyek itu akan dikerjakan. Jadi jangan sampai kita dapat harga lebih murah tetapi pas dicoba atau di trial fungsi proyeknya tidak sesuai dengan perjanjian dan waktu pengerjaan proyeknya juga tidak sesuai dengan yang disepakati. Jadi ini ketiga poin ini adalah hal yang penting dalam proses untuk negosiasi dalam proyek software. Dan ini tidak hanya untuk software ya, tetapi untuk segala proyek. Karakteristik dari negosiasi antara lain, terdapat dua atau lebih pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi. Kemudian terdapat perbedaan kepentingan atau konflik antara dua atau lebih pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang bernegosiasi akan lebih suka melakukan kesepakatan dibandingkan harus berseteru secara terbuka, kemudian menyerah begitu saja, atau memutuskan komunikasi atau meneruskan perselisihan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian negosiasi adalah proses memberi dan menerima. Yang terakhir adalah negosiasi yang sukses akan mempengaruhi manajemen secara intangibles dan tangibles. Tingkatan perbedaan kepentingan atau konflik terdiri dari beberapa poin, yaitu perbedaan kepentingan di dalam diri seseorang, kemudian perbedaan kepentingan antar seseorang, kemudian perbedaan kepentingan di dalam kelompok, kemudian perbedaan kepentingan antar kelompok. Beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya konflik, yaitu adanya proses kompetisi, kemudian terjadinya interpretasi yang berbeda dan bias, kemudian juga adanya emosi, kemudian komunikasi yang tidak kondusif, terdapat isu yang tidak jelas, kemudian adanya komitmen yang kaku, kemudian memperbesar perbedaan dan memperkecil persamaan, kemudian perbedaan kepentingan yang diperluas. Untuk mengatasi hal-hal seperti tadi, kita perlu strategi untuk menghadapi perbedaan kepentingan, di mana strategi itu adalah kita melakukan kompetisi atau bersaing, kemudian kita harus menjadi penurut, kemudian kita juga bisa menghindar, kita juga bisa melakukan kolaborasi, dan kita juga bisa melakukan kompromi. Selanjutnya adalah frame strategi dan rencana negosiasi. Frame dan strategi dan rencana negosiasi merupakan kunci keberhasilan dari tujuan negosiasi. Jadi sebelum melakukan negosiasi, negosiator harus mempersiapkan rencana dan strategi yang efektif. Apabila tidak menggunakan rencana dan strategi, maka negosiasi akan menghasilkan kesempatan dibandingkan usaha untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Terdapat tiga kerangka masalah atau framing the problem, yaitu 1. Kerangka yang berhubungan dengan suatu keputusan yang sangat sederhana. Kemudian kedua adalah kerangka yang berhubungan dengan pengalaman, latar belakang dan pengetahuan training yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah kerangka yang berhubungan dengan pilihan dan prioritas. Berdasarkan kerangka masalah yang tadi kita bahas, negosiator harus mempunyai strategi untuk menentukan tujuan yang akan dicapai.
yaitu negosiator harus dapat mengantisipasi apa yang akan dicapai di dalam negosiasi dan menyiapkan segala sesuatu yang mungkin akan sejak awal. Kemudian juga negosiator harus mengetahui aspek-aspek apa saja yang terkait dengan tujuan yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap hasil negosiasi. Terdapat 4 aspek yang terkait dengan tujuan yang berpengaruh secara langsung terhadap tujuan negosiasi, yaitu harapan bukanlah tujuan, namun merupakan kebutuhan untuk mencapai tujuan. Tujuan kita seringkali terkait dengan tujuan pihak lain. Terdapat batasan untuk dapat mencapai tujuan kita. Tujuan efektif haruslah konkret atau spesifik dan dapat diukur. Terdapat 2 aspek yang terkait dengan tujuan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap tujuan negosiasi, yaitu yang pertama adalah untuk tujuan yang sederhana, kejadian di masa lalu tidak berpengaruh terhadap negosiasi. Misalkan proses jual beli mobil, kita mengabaikan siapa pemilik sebelumnya. Kemudian untuk tujuan yang lebih kompleks, kejadian di masa lalu berpengaruh terhadap negosiasi, misalkan proses pemutusan kredit, yang mana haruslah dipertimbangkan kredibilitas nasabah di masa lalu. Selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara strategi dengan taktik? Jadi dapat kita lihat berdasarkan skala, perspektif, dan tingkat dari kepentingannya. Di mana taktik lebih bersifat jangka pendek, didesain lebih adaptif terhadap perubahan yang mendukung high level strategi, taktik lebih stabil, taktik dapat dilakukan berkelanjutan, dan taktik mengarahkan perilaku yang lebih taktis. Taktik juga merupakan bagian dari strategi yang lebih terstruktur, terarah, dan terdorong oleh pertimbangan strategis. Kemudian, bagaimana hubungan antara strategi dan perencanaan? Perencanaan merupakan bagian dari proses strategi. Bagaimana perencanaan dihasilkan akan menjadi petunjuk yang strategis dalam melakukan sesuatu. Terdapat 4 tipe strategi untuk melakukan negosiasi, di mana kita perlu berkompetisi, berkolaborasi, memiliki akomodasi, dan dapat menghindar. Kunci sukses negosiasi bukanlah bagaimana proses negosiasi itu sendiri yang dapat dianggap permainan ataupun sandiwara, namun perencanaan yang handal sebelum dilakukan negosiasi. Tetapi terdapat pula kelemahan di dalam melakukan perencanaan. Antara lain, negosiator gagal dalam menyusun tujuan yang jelas. Kemudian negosiator tidak dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya, yang mana kekuatan dan kelemahan itu untuk mendukung posisinya terhadap argumen dari pihak lawan. Kemudian negosiator tidak cukup cepat dan pandai untuk memberi dan menerima hasil negosiasi yang dapat membuat situasi down, di mana pihak lawan menyerang dengan cara-cara yang mungkin saja bisa bertentangan dengan ketentuan, tidak mempunyai dasar yang kuat ataupun tidak efektif. Terdapat perencanaan negosiasi agar menjadi efektif, yaitu sebelumnya definisikan isu-isu yang akan dibahas. Kemudian kita juga harus mengumpulkan isu-isu dan definisikan skenario proses tawar-menawar. Kemudian kita definisikan juga kepentingan, kemudian kita melakukan konsultasi dengan pihak lain, kemudian kita melakukan identifikasi dari batasan yang akan kita lakukan pembahasan, kemudian juga tetapkanlah sasaran, kemudian kembangkan pendapat yang mendukung, kemudian kita juga perlu menganalisa pihak lawan.
Yang ketiga adalah strategi dan taktik tawar-menawar. Proses tawar-menawar merupakan suatu situasi konflik di mana pihak-pihak yang saling berlawanan ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menyembunyikan informasi, mencoba untuk mengalihkan atau menggunakan aksi-aksi manipulasi. Kemudian perbedaan antara strategi perlawanan yang kita miliki dengan strategi perlawanan pihak lawan akan menentukan sukses tidaknya proses negosiasi. Tawar-menawar dimulai dari menetapkan hal-hal yang menjadi pembuka, sasaran, dan perlawanan di dalam proses negosiasi. Dari strategi dan taktik tawar-menawar, kita dapat simpulkan negosiasi merupakan jalan keluar untuk menyelesaikan suatu konflik dengan cara memaksa untuk menghasilkan suatu kesepakatan tanpa menimbulkan perkelahian. Karena itu, untuk menghasilkan negosiasi yang sukses, kedua belah pihak yang bernegosiasi haruslah merasa hasil negosiasi merupakan hasil yang terbaik, yang dapat dihasilkan nilainya dan dapat diterima dan didukung. Bagaimanapun, negosiasi adalah suatu proses yang dibutuhkan, bukan hanya keahlian, tetapi juga pengertian atau pemahaman dan perencanaan yang baik. Keempat, strategi dan taktik negosiasi terpadu. Kita dapat lihat secara struktur dasar dan negosiasi terpadu, di mana pada struktur dasar ditentukan beberapa tujuan negosiasi oleh seorang negosiator yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses negosiasi dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Untuk negosiasi terpadu merupakan proses pendefinisian beberapa tujuan dan terikat dengan seperangkat prosedur yang memungkinkan kedua belah pihak yang bernegosiasi dalam memaksimalkan sasaran mereka. Terdapat beberapa proses dalam menentukan negosiasi terpadu yang sukses. Yang pertama adalah setiap pihak beberapa proses yang melakukan negosiasi haruslah saling memahami kebutuhan dan tujuannya. Kemudian yang kedua, setiap pihak yang melakukan negosiasi haruslah dapat menciptakan arus informasi secara bebas dan pertukaran pemikiran yang terbuka. Yang ketiga, setiap pihak yang melakukan negosiasi haruslah fokus terhadap persamaan, bukan kepada perbedaan yang ada. Yang keempat, setiap pihak yang melakukan negosiasi haruslah sepakat untuk mencari solusi yang terbaik agar sejalan dengan tujuan kedua belah pihak. Tahapan kelima adalah komunikasi, persepsi, dan bias kognitif. Terdapat dua kritikal proses terkait dengan upaya negosiator menjadikan proses negosiasi menjadi berarti dan komunikasi berjalan, yaitu persepsi dan pengetahuan. Ada pertanyaan, komunikasi seperti apa sih yang dibutuhkan dalam proses negosiasi? Negosiasi bukanlah sekedar proses pertukaran pilihan solusi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu negosiasi mencakup sejumlah topik yang luas di dalam suatu lingkungan, di mana setiap pihak yang bernegosiasi berupaya untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian negosiasi juga dapat dilihat dari perspektif linguistiknya. Terdapat 4 distorsi persepsi, yaitu stereotyping, halo effect, selective perception, dan projection. Di dalam proses negosiasi, perbedaan persepsi dan bias kognitif haruslah dijaga agar tidak menjadi perbedaan yang signifikan, yaitu dengan cara meningkatkan komunikasi di dalam proses negosiasi dengan menggunakan teknis
the use of question, listening, and role reversal. Cara perbaiki suasana hati dan emosi di dalam proses negosiasi adalah dengan menggunakan teknik komunikasi. Dengan menggunakan dua model komunikasi, yaitu cold communication yang mencakup penuh perhitungan kalkulasi, tenang, calm, dan kontrol. Yang kedua adalah warm communication, di mana mencakup suasana panas, marah, dan bersemangat. Poin keenam adalah mengetahui pengaruh dari negosiasi yang dilakukan. Terdapat 4 cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi proses negosiasi, yaitu yang pertama adalah message factor, di mana isi dari pesan atau posisi pernyataan, daya tarik, dan lain-lain dapat disusun dan disampaikan untuk meningkatkan efektivitas. Yang kedua adalah source factor, yaitu cara di mana pengirim pesan dapat meningkatkan kredibilitas dan ketertarikan agar membuat pesan menjadi lebih dapat dipercaya dan lebih terkesan ramah. Yang ketiga adalah receiver factor. Receiver factor yaitu cara di mana penerima pesan dapat menentukan dan mengarahkan apa yang dikomunikasikan oleh pengirim pesan atau menolak secara halus dampak persuasif dari pesan yang disampaikan. Yang keempat adalah konteks faktor atau elemen yang melekat dalam struktur sosial seperti hubungan antar pihak yang bernegosiasi, pengaturan pengiriman pesan, atau banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mengkomunikasikan pesan yang dapat menentukan apakah suatu pesan berlebih atau kurang dapat diterima atau kurang lengkap. Terdapat 2 hal yang dapat dipelajari terkait dengan pengaruh negosiasi, di mana yang pertama adalah pengaruh di dalam negosiasi dapat sangat sukar dipahami ataupun dilakukan dalam sekejap. Yang kedua, pihak-pihak yang bernegosiasi biasanya harus menghabiskan banyak waktu untuk merancang cara untuk mendapatkan dukungan dan memposisikan mereka di dalam proses negosiasi. Dalam bernegosiasi diperlukan juga suatu etika. Jadi tidak hanya kita melakukan negosiasi secara langsung, tetapi juga ada etika, di mana etika ini memiliki konsep, yaitu yang pertama, pada saat ada pihak yang terlibat negosiasi tidak setuju dengan proses negosiasi, hal ini dapat menjadi proses negosiasi yang beretika atau tidak beretika. Jadi ada hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat lebih banyak konvergensi hasil negosiasi daripada sesuatu yang diharapkan. Kemudian yang kedua, keputusan untuk menggunakan taktik yang tidak jujur mungkin saja bisa dipahami dengan membuat suatu model keputusan. Hal ini sangat jelas tergambar di mana individu berbeda-beda dan variabel situasi yang dapat mempengaruhi suatu keputusan. Yang ketiga, pada saat memutuskan untuk menggunakan taktik yang tidak jujur, seorang negosiator umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh motivasi individu, ekspektasi tentang apa yang akan dilakukan oleh negosiator lainnya, dan hubungan antar pihak yang bernegosiasi di kemudian hari. Kemudian yang keempat adalah pihak-pihak yang melakukan proses negosiasi dengan cara yang tidak jujur sebaiknya mengevaluasi kembali penggunaan taktik ini untuk proses negosiasi di kemudian hari. Karena meskipun taktik ini bisa digunakan untuk jangka waktu yang singkat, namun akan menjadi tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian ke-8, bagaimana mengatur negosiasi yang sulit? Proses negosiasi seringkali menghadapi kebuntuan seperti komunikasi yang terputus, kemarahan yang memuncak, dan rasa tidak percaya, polarisasi posisi, dan penolakan terhadap suatu kompromi. Kemudian adanya ultimatum, ketidakmampuan akan hal yang sederhana di dalam hal memenuhi keputusan hasil negosiasi di kedua belah pihak. Yaitu teknik-teknik yang digunakan untuk mengatur negosiasi yang sulit adalah
Yang pertama adalah menurunkan tingkat ketegangan dengan cara memisahkan pihak yang bersitegang untuk masa tenang dalam kurun waktu tertentu atau cukup, membicarakan tentang emosi dan perasaan, atau mencoba untuk mensinkronisasikan dengan menurunkan tingkat eskalasi dari konflik. Yang kedua adalah melakukan peningkatan komunikasi yang akurat dengan cara menyampaikan pendapat orang lain atau sebaliknya. Ketiga adalah menjaga agar isu tetap dalam koridor terkontrol, sehingga tidak akan menjadi isu yang bertambah atau lebih besar dan menjadi isu kelompok-kelompok kecil. Keempat adalah tentukan posisi komunalitas, cara-cara untuk mendefinisikan isu-isu untuk dapat mencapai tujuan dari kedua belah pihak, dan tujuan lainnya yang akan menyatukan pihak-pihak yang bernegosiasi mencapai tujuan bersama. Yang kelima adalah menciptakan suasana di mana setiap pihak yang bernegosiasi memiliki pilihan yang diinginkan, sesuai yang diharapkan, dan nyaman untuk pihak lawan dengan cara mengemas usulan yang lebih baik. Jadi materi negosiasi ini berdasarkan referensi yang diambil dari beberapa buku, yaitu Astra Human Resource Management, kemudian Invensevic GM Konopas, yaitu dengan bukunya Organization Behavior and Management, kemudian Strategi Lobby dan Negosiasi, kemudian juga ada Smart HRD, kemudian adalah Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk materi ke-10 ini ada tugas yang harus dilakukan secara individu, yaitu bagaimana mengatasi kegagalan dalam bernegosiasi dalam proyek perangkat lunak. Kemudian nanti kalian berikan contoh kasus untuk proses negosiasi ini. Ya, demikianlah penyampaian materi RPL yang ke-10. Semoga materi ini dapat dimengerti dan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah penyampaian. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.